makna dalam pengertian akidah. Pertama, wahdaniyah pada zat, maknanya, pengertiannya, pemahamannya adalah Tuhan tidak tersusun dari materi-materi. Jadi jika sudah tersusun itu bukan lagi Tuhan. Jadi kalau benda sudah berwujud, dia tersusun dia. Langit ini, bumi ini wujud, nampak. Kenapa tersusun? Apa unsur langit? Apa unsur bumi? Dalam laut ada unsur laut, terjadi unsur-unsur. Allah tidak. Kita manusia disebut satu. Kenapa disebut satu? Karena memiliki unsur. Seorang manusia ada unsur, ada kulit hari, darah putih, darah merah, ada tulang, ada daging, terkumpul dia, menjadilah satu. Kenapa disebut seseorang? Karena terhimpun, tersusun dari tangan, mata, kaki, telinga, badan, perut dan seluruh yang ada pada tubuh disebut satu. Kenapa satu? Jawabannya karena tersusun. Tuhan satu itu tidak tersusun. Nah, ini maknanya. Jadi kalau ada orang beriktikad Tuhan berbentuk, berarti telah menentang akidah sifat wahdaniyah. Daripada tidak bersusun menjadi makna tersusun. Maka wahdaniyah satu itu bukan makna seseorang. Kita lihat misalnya polpen. Polpen disebut satu. Kenapa polpen disebut satu? Ada tinta, ada tutup, ada batang. Dari unsur ini disebut satu polpen. Lalu kita pisah. Tutup kita letak di tempat lain, badan kita pisah di tempat lain, tinta kita pisah di tempat lain. Apakah disebut satu polpen? Kan tidak. Kenapa? Tidak tersusun. Allah Subhanahu wa taala satu, tidak tersusun dari itu. Itulah makna satu. Jadi kalau kelompok wujudiyah ini mengatakan Tuhan berbentuk, berarti Tuhan tersusun. Tersusun bukan sifat Tuhan, itu sifat makhluk. Itulah yang menentang daripada sifat yang sebenarnya. Bertentang dengan sifat wahdaniyah. Allah itu satu, maknanya tidak tersusun dari materi-materi. Apa itu materi? Benda-benda. Benda itu bisa besar, bisa kecil. Dalam dunia teknologi hari ini, dalam dunia kimia telah menemukan benda-benda yang kecil. Dulu kita dengar benda yang terkecil itu namanya atom. Sel atom. Sekarang di bawah atom ada lagi yang terkecil. Itu disebut parsel-parsel Tuhan. Jadi di bawah atom ada yang paling kecil. Ketika diteliti oleh para kimiawan, para ilmuwan, dia menemukan benda itu bergerak, tapi dia tidak bisa membayangkan. Karena dia tidak tahu nama, lalu dia menyebutkan dengan parsel-parsel Tuhan. Ada keterlibatan Tuhan dalam menggerakkan benda. Dalam logika berpikir, setiap benda yang bergerak pasti ada tukang gerak. Tidak mungkin sel ini, tidak mungkin atom ini, tidak mungkin parsel-parsel ini bisa bergerak tanpa tukang gerak. Karena orang kafir dia tidak tahu namanya, yang menggerak itu Allah, maka disebutlah parsel-parsel Tuhan. Padahal itu makhluk Allah. Sampai yang kecil seperti itu tidak tersusun Allah Ta'ala. Itulah wujudnya Allah, beda dengan wujud makhluk. Maka kan aneh jika ada orang menganggap patung itu Tuhan, dewa itu Tuhan. Kan dewa banyak, ada dewa matahari, dewa angin, dewa air, ya kan? Kalau di Hindia ada dewa tikus, ya kan? Kenapa muncul seperti itu? Karena dia tidak menemukan Tuhan, tidak paham Tuhan. Akhirnya lahirlah paham-paham di luar pemahaman definisi yang sebenarnya, lari daripada hakikat definisi, akan lari atau intisyar dari pemahaman-pemahaman yang lain.
Maka di dalam sebuah aturan hukum atau dalam dunia ilmiah, baru disebut itu adalah sesuatu, itu harus dimulai dengan ta'rif dulu. Misalnya kita mengatakan rumah, apa makna rumah? Jadi kalau kita belum memahami rumah, itu jangan bertengkar, jangan berdebat tentang rumah, karena masing-masing memiliki definisi yang berbeda, tidak akan ketemu kan. Jadi sebelum kita berdebat di dalam dunia ilmiah, itu harus ada definisi dulu. Karena tujuan ilmu adalah ada solusi, ada masalah, ada solusi. Ada sintesis, ada antitesis. Ketika ada masalah, dia ada solusi. Itu fungsi dari ilmu. Fungsi ilmu kan 4. Pertama, tabayun, harus mampu dijelaskan. Kedua adalah fungsi ilmu adalah sistematis, tersistem dia. Apa sistem? Ketika tersistem, yang namanya rumah tentu dia ada definisi rumah. Mobil ada definisi mobil. Manusia ada definisi manusia. Definisi-definisi ini baru naik grid, tersusun. Lalu fungsi ilmu berikutnya adalah klasifikasi. Dia ada tempat kotak masing-masing. Ini bicara misalnya pesawat. Jadi ilmu yang kita gunakan untuk bisa menjawab pesawat itu tentu tentang ilmu arsitektur, ilmu konsultan. Tidak mungkin kita jawab dengan ilmu buat kue, karena persoalannya berbeda. Nah, ketika ada masalah, maka fungsi ilmu keempat itulah sebagai sintesis, antitesis, ada masalah, ada solusi. Bagaimana menjawab masalah sedangkan definisi saja tidak final? Maka di dalam dunia ilmiah, sesuatu baru konkret itu harus diawali dengan definisi yang final. Maka dalam ilmu logika tidak boleh ta'rif itu yang majhul, wajib yang ma'ruf dia. Bahasa-bahasa yang tidak dikenal oleh publik itu tidak bisa dibuat dalam sebuah definisi. Nah, misalnya kalau kita Aceh besar sering berkata di Baruh, urang Aceh Utara Baruh pat, kacok si aglahnya di Baruh. Baruh urang Aceh Utara atau urang belah di Selawah nyan baruhnya ulaut. Baruh di Aceh besar iup, kan beda. Menyamanan hanjit ada pegat definisi baruhnya makna di bawah, karena mengandung makna yang berbeda. Mango musang tengok Aceh Raya pun dah yang pajuh humanak yang pun mango apa musang? Hah? Musang cerapeh. Jadi kalimat-kalimat yang muskilat, kalimat yang agak terjadi makna-makna yang berbeda, itu tidak boleh kita jadikan definisi. Dalam ilmu logika disebut ta'rif wal mu'arraf. Ta'rif wal mu'arraf ini adalah harus terdata dia, final dia definisinya. Nah, definisi la ilaha illallah final. Tiada Tuhan yang ma'bud bihaq illallah. Maka ketika orang menafsirkan yang lain, memberi makna yang lain, akan timbul masalah. Karena sesuatu yang sudah final sudah diubah. Sesuatu yang final kan tidak bisa diubah. Lihat sebagai bukti di dalam dunia kehidupan fakta. Misalnya kita membuat lomba untuk tingkat anak-anak atau MTQ, ya kan? Kan ada namanya dewan juri kan? Apa kalimat dewan juri di ujungnya? Keputusan ini setelah mengingat, menimbang dan seterusnya, keputusan ini bersifat final, tidak boleh digugat oleh siapapun. Nah, jadi hanali boleh goda-godi nan hanjik ganggu li karena sifatnya final. Sesuatu yang final ketika digugat, ketika diganggu, dia akan terganggu yang lainnya. Jadi ketika kalimat la ilaha illallah, tiada Tuhan yang ma'bud bihaq, diartikan yang lain, timbullah masalah. Maka di dalam akidah itu namanya rancu. Maka kelompok ini masuk dalam pemahaman-pemahaman yang keliru karena telah mengubah pada definisi yang final. Nah, jadi
Jadi masuklah kelompok wujudiyah ini dalam kelompok menyimpang, karena diartikan la ilaha illallah berbeda dengan yang ta'rif wal mu'arraf. Jadi di dalam ilmu ini tidak mudah memberikan definisi-definisi sebelum diuji. Maka dalam dunia ilmiah salah satu kriteria ilmiah bisa diuji. Sesuatu yang bisa diuji kejadiannya berulang-ulang, bertahun-tahun, lama dia. Kalau misalnya berlaku 3 kali tidak berulang, itu tidak bisa dianggap itu ilmiah, karena tidak bertahan. Kita lihat contoh dalam Islam. Mulai Nabi Muhammad, ya tentu menerima wahyu dari Allah, wa aqimus salah, dirikanlah salat. Perintah Al-Quran sifatnya mutlak, secara umum, perintah salatlah anda. Di dalam Al-Quran tidak pernah diperagakan teknis salat, kan? Di situ tidak bicara takbir, tidak bicara ruku', bagaimana sujud dan seterusnya. Bagaimana kita salat? Pasti kita tidak akan paham. Maka Allah kirimlah Rasul untuk memberi jawaban. Makna wa aqimus salat begini. Nah, apa kata Nabi? Sallu ra'aitumuni usallibi. Anda salat sebagaimana aku salat. Lalu Nabi memperagakan. Nabi ruku', Nabi takbir, Nabi sujud. Ya. Nama-nama ini tidak diberikan oleh Nabi. Siapa yang memberikan itu semua adalah para ulama. Setelah Nabi itu para sahabat. Di dalam fikih diberikanlah rukun salat 13. Apakah Nabi menamakan rukun salat 13? Kan tidak. Yang memberi nama itu siapa? Ulama, berdasarkan fakta. Guru kuma punan ditabuh laginya. Hana menanan hanjeut. Harum punan. Oh laginya nan rukun. Laginya nan di iktidal. Laginya punggung watuh ulayub nanti sujud. Maka pegahlah oleh ulama secara sistematis, gesusullah rukun salat 13. Pertama niat 2 berdiri lihat kebi rukun kana, buat Fatihah lam sembayang rukuk 5 6 i'tidal 7 sujud 8 tadu antara 2 kesikurang tayat akhir 10 asir tayat dah baca 11 selawat 12 salim 12 tertib aturan menan insan tak kerja. Yang gebohnan mandumkan perbuatan Nabi. Apakah perlu kita tanya, apakah rukun 13 ada hadis? Apakah rukun 13 ada ayat? Kan tidak perlu. Kenapa? Yang diberikan oleh ulama juga itu. Kalau begitu apa fungsi ulama? Sebagai tabayun. Kembali kepada persoalan tadi, yang menjadi dunia ilmiah terus menerus. Mulai Nabi keperintahkan salat laganya masa Nabi sampai teruk ronyo. Najik diubah, na rencana ubah, na bosan katanya. Diurus semalam yang wajib lah 5 bote, galom sunat rawatib kan, galom tahajud, galom duha, galom sunat pukun istiqa, sunat burhana dan seterusnya. Peraga dalam perbuatan salat ataupun actionnya adalah sama. Apakah mampu kita ubah? Kan tidak. Berarti menunjukkan salat berulang-ulang terus menerus, yang kalau diubah menambah kacau. Maka pekerjaan salat, perbuatan salat sangat ilmiah. Kenapa dia berulang-ulang dan bertahan lama dia? Cita ganggu mesti salat baik lengannya. Karu puhan. Karu, karena mengubah format. Jadi format itu tidak boleh diganggu. Itulah namanya final. Jadi jika ada orang mengganti salat, menghadap kiblat cara jihu barat, hadap timur, terganggu karena merusak yang final kan. Tanya salat kedeh ke ni, aku pergi ke lekap. Sehat pun pungoi ke. Nya awak jalan kakap baru. Bahkan kalimatnya muncul karena mengubah format, mengubah yang final kan. Kembali kepada akidah, la ilaha illallah itu final, tidak bisa diganti. Kalau diganti, maknanya, lafadznya akan terjadi persoalan
inilah dalam akidah disebut ajaran menyimpang karena merusak definisi yang sudah final. Inilah kelompok wujudiyah. Dia mengatakan la ilallah bukan la, tiada Tuhan yang ma'bud bihaq illallah, tapi wujud Tuhan bersama dia. Jadi Tuhan bersama-sama. Jadi bersama-sama kah bicara dalam matri, immatri. Jadi kan dalam dunia falsafah ada matri, ada immatri, ada fisika, ada metafisika. Jadi ada alam yang bisa dijangkau, ada alam yang tidak bisa dijangkau. Disebut alam gaib. Azab kubur alam juga, tapi alam gaib. Malaikat alam juga, alam gaib. Mahsyar alam juga, alam gaib. Dia jawabannya bukan logika, karena tidak bisa diukur dengan matri. Itu bicara immatri. Nah, disinilah butuh keimanan. Tentu bagaimana memahami ini benar, karena kita tidak paham dalam dunia ilmiah, dalam pengertian tidak bisa diuji berdasarkan dalil. Dalil yang final dua, Al-Quran dan hadis. Maka wajib kita imani kepada Al-Quran, karena Al-Quran bersifat final. Agar manusia yang beriman kepada Al-Quran tidak memiliki ragu, Allah menjamin Al-Quran itu. Nah, lihat ayat kedua. Alif Lam Mim, dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Dalam Al-Quran itu tidak ada cerita ragu sedikit pun, pasti dia. Allah jawab di ayat yang lain, al-haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin. Bahkan Al-Quran yang pasti karena yang sumber dari Allah. Yang sumber dari Allah pasti jawabannya final. Adakah ayat Injil yang mengarah kepada jaminan? Tidak ada. Makanya tidak bisa lagi disebut kitab suci. Nah, soal mereka menganggap kitab suci itu masalah akidah yang lain. Ini bicara dalam keyakinan agama kita. Tidak mungkin kita katakan suci jika terjadi double, terjadi 2, 3 dan seterusnya. Tentu yang suci harus murni ya. Sesuatu yang murni sumbernya satu. Sekarang Injil berapa? 73 Injil. Yang dikanonik berapa? 5. Ada Injil Barnabas, Injil Lukas, Injil Matius, Injil Yohanes, dan Injil Markus. Taruhlah 5 kalau istilah bahasa hadis itu sebagai contoh yang mudah kita pahami. Di kanonik ini kira-kira hadis sahih lah. Tapi di dalam hadis yang sahih juga ada 5 riwayat. Injil mengatakan Isa Tuhan, Injil lain mengatakan Isa anak Tuhan. Kok bisa beda? Nah, ini kan juga satu masalah. Maka sesuatu yang asli harus satu. Kalau kita ibarat administrasi dalam kehidupan bernegara. Tajak ikula tanya jamun nak ijazah SMP. Kagak ada. Tak pegak lain tajak rumah ikula. Ijuk lo ya tali. Han kan? Ka. Ibtubit yang lain punan ni pegak nambah judul. Duplikat kan? Anak asli kan? Yang asli satu kan? Yang lain ke kopi. Nyanjik ke matalah. Gimana pegah asli? Kan fotokopi. Al-Quran seluruh dunia sama. Mesir. Tak baca apa. Alif Lam Mim. Al-Quran di Aceh Alif Lam Mim Cin. Di Arab Alif Lam Mim Cin. Di Afrika Alif Lam Mim Cin. Di Amerika Alif Lam Mim Cin. Hanya ubah-ubah. Maka satu dia. Adapun terjemahan, tafsiran itu bahasa bangsa. Alif Lam Mim tidak berubah. Yang berubah arti. Oh, mungkin kita orang Indonesia menulis kalimat tetap Al-Quran Bismillahirrahmanirrahim. Kita tulis dengan bahasa Indonesia dengan nama Allah. Itu terjemahan bangsa namanya, bahasa bangsa, bahasa suku. Apakah bismillah berubah? Kan tidak. Oh, ini yang ngajinya orang Inggris, dia terjemah dalam bahasa Inggris. Bismillahirrahmanirrahim tetap sama. Artinya boleh bahasa Inggris, in the name of Allah. Bahasa Inggris. Orang Jawa mungkin bilang
gegadang. Kalimatnya final, maknanya berbeda-beda, itu namanya bahasa bangsa, bahasa suku. Firman Allah bersifat final, tidak boleh berubah-ubah. Agar mudah dipahami, maka Allah mengirimlah seorang rasul yang tentu sesuai dengan bahasa kaum. Maka Allah jawab dalam surat Al-Ahzab ayat 40. Wa ma arsalna mir rasulin illa bil lisani qaumih, kata Allah. Kami tidak mengirimkan seorang rasul kepadamu kecuali dengan bahasa kaum bangsa itu. Orang Arab, karena Nabi Muhammad orang Arab, maka Al-Quran dalam berbahasa Arab. Apakah Allah berbicara bahasa Arab? Tidak. Yang berbicara bahasa Arab adalah antara Jibril dengan Muhammad. Bagaimana Zabur? Juga kitab Samawi. Bahasanya bukan bahasa Arab. Bagaimana Injil? Kitab Samawi. Bagaimana Taurat? Kitab Samawi. Kan bukan bahasa Arab. Al-Quran berbahasa Arab karena Nabi Muhammad orang Arab. Maka Allah turun dalam bahasa Arab. Untuk apa? Karena kaum bisa memahami maksud daripada firman. Lalu bagaimana dengan bangsa yang lain? Lahirlah fungsi penjelasan. Maka orang Indonesia memahami begini maksud Al-Quran, orang Inggris memahami begini, teksnya sama, nggak berubah. Bahasa yang digunakan untuk memahami la ilaha illallah itu berbeda-beda karena beda suku, beda wilayah, beda bangsa, tentu memiliki bahasa-bahasa tertentu. Tapi kalimat firman Allah tidak berubah, bersifat final. Kita naik dalam dunia kitab yang lain tadi. Mana teks Injil yang asli? Mana teks Zabur yang asli? Mana teks Taurat yang asli? Kan tidak dapat lagi. Nah, okeylah keyakinan mereka, kita tidak mengganggu, lakum dinukum waliyadin. Tapi ketika berbicara dalam sebuah agama, kita harus konkret menuju kepada hakikat kebenaran. Maka la ilaha illallah menjadi makna final, tiada Tuhan yang ma'bud bihaq illallah, kecuali Allah. La huruf nafi, ilahun Tuhan, hana Tuhan. Tuhan tah yang hana, Tuhan asumsi, yang tak bayang-bayang muno-muno-munonya hana Tuhan. Tah Tuhan yang na, Tuhan eksistensi. Itulah Allah, Tuhan hakikat. Nah, jadi dekun la ilaha illallah Tuhan yang hana, Tuhan asumsi. Tah Tuhan yang na, Tuhan eksistensi. Maka gubuhlah arti hana Tuhan yang ma'bud bihaq illallah, kecuali Allah, sifatnya final.